yang Bupati kita sampaikan bahwa waktu kita gabung dengan Kalimantan Timur zamannya Pak Ardan almarhum, dia membentuk KPMKT, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur. Sebelum KPMKT terbentuk, didirikan dulu asrama se-Indonesia, asrama mahasiswa Kalimantan Timur. Ada di Makassar, ada di Malang, ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di Bandung. Semua Indonesia ada. Dan itu memang program gubernur pada waktu itu, bagaimana kemudian kita menyekolahkan putra daerah, anak-anak kita keluar, sehingga kemudian begitu selesai pulang kampung, mereka lah menjadi elit daerah. Nah, ini yang ingin kita contoh, sehingga kemudian program KTP ke depan bagaimana mensejahterakan rakyat, masyarakat KTP, kalau kemudian SDM kita tidak memadai. Oleh karena itulah kemudian adik-adik semua, anak-anakku semua harus giat belajar, gitu ya. Sepakat kan ini? Sepakat? Sepakat? Sah? Saya ini tes, kami mahasiswa semua. Setiap mahasiswa, setiap calon dewa, calon bupati, calon gubernur, setiap pejabat publik mempunyai tugas utama selalu mensosialisasikan pilar kebangsaan. Bagaimana yang kita ketahui bersama, negara kita mempunyai 4 pilar kebangsaan. Ada yang tahu salah satu dari 4 pilar kebangsaan kita? Katakan. Maju saja, nanti saya kasih tahu. Angkat tangan. Maju saja, saya kasih tahu. Saya tunjuk perempuan ini. Ayo. 4 pilar kebangsaan. Ayo. Ada yang mau 4 pilar kebangsaan? Aduh. Saya sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani. 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. 4 pilar kebangsaan yang pertama Pancasila. Undang-undang Pancasila. Ya. Jadi salah satu 4 pilar kebangsaan adalah Pancasila. Ada yang tahu? Ini baru satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolmira dari jurusan keperawatan. Salah satu pilar kebangsaan NKRI. Perkenalkan, nama saya Margareta dari Protek Fiskal. Salah satu 4 pilar kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan saliman kepada bupati. Salah satu, baru 3. Ada yang tahu? Nanti kasih tahu. Pilar yang terakhir itu Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Bamius, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, angkatan 2021. Terima kasih. Ya, jadi ini teman-teman semua, adik-adikku semua, anak-anakku semua, 4 pilar kebangsaan menjadi penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita sosialisasikan.
Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 terakhir dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin mengupas Pancasila. Pancasila dengan 5 silanya itu adik-adik sekalian tidak ujuk-ujuk ada landasan filosofis. Landasan filosofisnya itu begini: setiap segala sesuatu di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan ditempatkan di sila pertama. Ada yang tahu sila pertama? Nah, ya, harus ingat ya, karena segala sesuatu di dunia yang merupakan ciptaan Tuhan, termasuk kita manusia. Manusia ini merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karenanya manusia ditempatkan di sila kedua. Ada yang tahu sila kedua? Tolong diingat ya, landasan filosofis sila-sila ini akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taki. Saya dari jurusan Teknik Sipil. Yang kedua itu sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Oke ya. Karena semua yang ada dalam semesta merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan ditempatkan di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena manusia juga merupakan ciptaan Tuhan, oleh karenanya manusia ditempatkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adik-adik sekalian, manusia di muka bumi kurang lebih 8 miliar yang tersebar di semua dunia, di semua negara. Salah satunya adalah negara Indonesia. Oleh karenanya Indonesia ditempatkan di sila ketiga. Ada yang tahu sila ketiga? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, negara kita ini adalah negara suku, negara bangsa, nation state. Sama dengan Amerika, sama dengan Uni Soviet, sama dengan India. Uni Soviet sudah hancur lebur, lalu kemudian India pecah menjadi 4 negara, lalu kemudian Amerika pecah menjadi negara bagian. Yang tinggal negara bangsa nation state yang itu adalah Indonesia. Oleh karena itulah kemudian persatuan itu menjadi teramat penting. Untuk apa persatuan? Karena memang persatuan kita butuhkan karena kita negara suku. Kita TT barangkali bukan saja suku Timur, bukan saja suku Brusu, ada juga Bugis, ada juga Jawa, ada juga suku yang lain. Itulah kita memang negara suku. Untuk apa persatuan? Ya, untuk mencapai sila kelima. Ada yang tahu sila kelima? Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melina, saya dari Fakultas FIP jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Untuk apa persatuan?
untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena negara Indonesia ini negara yang cukup luas, yang terdiri dari beberapa ribuan pulau, ratusan bahasa. Maka untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus melalui permusyawaratan. Silakan Pak, saya tahu silakan Pak. Jawab. Siapa yang maju? Perkenalkan, nama saya Kustajana Selin, saya dari jurusan Teknik Elektro. Sila keempat, kemusyawaratan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi begitu ya. Ini hanya sekedar kalau seandainya ada Pak Bawaslu di sini, ada kejaksaan, ada KPK, kemudian dikatakan ini money politik, ini sesungguhnya adalah apresiasi saya terhadap jawaban pengetahuan teman-teman berkaitan dengan keadilan kebangsaan. Kalau seandainya ada Pak Bawaslu di sini mau nangkap, jangan tangkap calon saya, tangkap sendiri saja. Dan kita ingin mengapresiasi pengetahuan adik-adik sekalian berkaitan keadilan kebangsaan, lalu kemudian 5 sila dari Pancasila. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan tidak saya, Pak Dewan, barangkali yang lebih besar dari saya, karena beliau Dewan, saya ini purna Dewan, purna tugas saya. Tapi saya minta kepada adik-adikku sekalian, kita ingin menata KTP. Saya tidak saja sebagai cakap mantan Ketua KPKD Jogja, saya juga mantan pengurus presidium pembentukan KTP. Sejak awal kita mendirikan KTP itu adalah bagaimana KTP itu kita jadikan laboratorium untuk menciptakan SDM sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya SDM yang berkualitas. Nah ternyata dalam perjalanan sekian puluh tahun ini itu terabaikan, melenceng dari hitah pendirian KTP itu sendiri. Tentu kita berharap Pak Bupati, Pak Said Agil dengan Hendrik akan meluruskan kembali cita-cita presidium pembentukan KTP. Oleh karena itulah kita tetap semangat, adik-adik tetap semangat. Kita ingin memberdayakan sebagaimana dikatakan Bupati, memberdayakan mahasiswa. Program salah satu program beliau adalah pembangunan yang partisipatif. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, ada kekurangan saya mohon ampun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.